Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam perkara nomor 225 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silahkan memperkenalkan diri, siapa yang hadir, prinsipal dan kuasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan yang mulia, di sebelah kiri kami itu ada Justinus Stensia SH. Lalu di sebelahnya ada Darius Situmorang SHMH. Lalu saya sendiri adalah Axel Matthew Situmorang. Lalu di sebelah kanan saya ada Taufik. Dan yang paling kanan itu Ali Ripamole. Lalu yang di belakang kami adalah staf legal Cindy Adela. Demikian yang mulia. Prinsipalnya nggak hadir ya, Pak Taufik? Prinsipalnya ini Dr. Togar Situmorang saat ini sedang ditahan yang mulia. Oh, sedang ditahan. Ya. Iya, baik. Sudah sering beracara di mahkamah, saudara? Kebetulan kami baru pertama kali yang mulia. Baru pertama. Jadi ini sidang pendahuluan. Ada 2 kali sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan pertama itu hari ini. Saudara-saudara terima panel, kita bertiga ditugasi untuk menerima permohonan saudara. Permohonan secara tertulis sudah kami terima, sudah kami pelajari dan sudah kami analisis kekurangannya apa, nanti akan kita sampaikan masukan perbaikan supaya permohonannya bisa lebih baik, lebih sempurna. Kemudian nanti yang kedua, saudara menyampaikan secara lisan pokok-pokoknya saja karena kita sudah mempelajari detail ya. Terus kemudian nanti kedua agendanya kita memberikan nasihat masukan. Itu sidang pendahuluan yang pertama. Sidang pendahuluan kedua nanti adalah sidang perbaikan permohonan. Setelah ini saudara bisa memperbaiki permohonannya atau bisa juga tidak memperbaiki, terserah saudara. Tapi kewajiban kita bertiga untuk memberikan nasihat masukan ya, agar permohonan ini bisa sempurna. Baik, saudara sudah membaca PMK yang terbaru 7/2025? Sudah yang mulia. Sudah, baik. Berarti sudah menggunakan acuan itu ya? Untuk di permohonan yang sebelumnya belum yang mulia. Mungkin itu salah satu nanti perubahan. Oh, yang mau perbaiki berarti. Ya. Yang sekarang belum? Yang sekarang belum. Oke, ya, baik. Silakan sampaikan pokok-pokoknya. Baik, terima kasih yang mulia. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-setingginya kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of Constitution dan the guardian of Constitution, kami adalah para advokat yang tergabung dalam Togar Situmorang Law Firm, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemohon yaitu Dr. Togar Situmorang SH, MH, MAP, seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan pengujian material terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Advokat, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenankan kami menguraikan
Secara ringkas, sistematika permohonan ini yang diawali dengan yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang mulia, bahwa permohonan yang kami ajukan adalah mengenai pengujian konstitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, junto pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini juga dipertegas dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta pasal. Ya, itu dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Baik. Sekarang legal standingnya. Lalu yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. Hak konstitusional pemohon telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat berlakunya ketentuan pasal 16 Undang-Undang Advokat. Khususnya terkait tafsir frase itikat baik yang tidak memiliki tolak ukur yang jelas. Kerugian ini nyata karena pemohon saat ini telah ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan akibat menjalankan tugas profesinya membela klien. Padahal pemohon telah menjalankan kuasanya dengan itikat baik yang dapat dibuktikan dengan beberapa prestasi dari pembelaan yang dilakukan pemohon untuk kliennya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian hukum yang telah pasti melanggar pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar dan perlakuan diskriminatif yang melanggar pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar akibat ambiguitas tafsir frase itikat baik dalam ketentuan pasal 16 Undang-Undang Advokat. Yang ketiga, pokok permohonan. Yang mulia Majelis Hakim, inti dari permohonan ini adalah menguji konstitusionalitas penjelasan pasal 16 Undang-Undang Advokat sebagaimana telah dimaknai pula dalam putusan MK nomor 26 garing PUU strip 9 garing 2013. Pasal akuo memberikan hak imunitas kepada advokat dalam menjalankan tugasnya selama memiliki itikat baik. Namun, ketiadaan definisi tegas mengenai siapa yang berhak menilai itikat baik tersebut telah menyebabkan tafsir liar yang digunakan aparat penegak hukum lainnya. Dalam hal ini adalah kepolisian atau kejaksaan. Dalam kasus konkret, pemohon dikriminalisasi dan dituduh melakukan penipuan dan penggelapan atas fee atau biaya operasional yang diterima dari klien. Padahal itu adalah ranah hubungan profesional advokat klien. Penyidik kepolisian secara sepihak menilai itikat baik pemohon tanpa melalui mekanisme pemeriksaan etik terlebih dahulu. Hal ini menciptakan perlakuan yang diskriminatif. Proses penegakan hukum lain seperti polisi dan jaksa memiliki mekanisme perlindungan profesi, di mana ketika ada dugaan pelanggaran pidana, polisi dan jaksa diproses dulu secara etik. Kalau polisi di Propam, kalau jaksa di Komjak sebelum diproses pidana. Sebaliknya, advokat seringkali diproses pidana tanpa melibatkan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Oleh karena itu, kami mendalilkan bahwa penilaian itikat baik seorang advokat adalah kompetensi absolut dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sehingga segala bentuk pelanggaran apapun, baik pelanggaran etik, dugaan pelanggaran pidana maupun perdata, seyogyanya dilakukan melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, bukan penyidik kepolisian. Yang terakhir, petitum dan provisi. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dalam pokok perkara kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan penjelasan pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai. Yang dimaksud dengan itikat baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya yang dinilai dan diputus oleh Dewan Kehormatan Etik Organisasi Advokat yang bersangkutan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana maupun perdatanya.
Selain itu, karena sifat urgensi di mana pemohon saat ini menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, perkara nomor 129/PIT-B/2025/PNDPS, kami menyertakan permohonan provisi agar Mahkamah memerintahkan penundaan pemeriksaan tersebut sampai adanya putusan dalam permohonan akuo demi melindungi hak konstitusional pemohon yang sedang terancam. Demikian pengantar ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim guna penyempurnaan permohonan ini. Terima kasih. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya begini. Ini yang diujikan itu pasalnya atau penjelasannya? Izin Yang Mulia, penjelasan Yang Mulia. Penjelasan. Jadi harus konsisten antara perihal di depan itu dengan yang di petitum ya, karena beda itu. Yang di depan permohonan pengujian material pasal 16 Undang-Undang 18. Di petitum yang diminta adalah penjelasan. Ya, nanti dianukan ya. Jadi baik, penjelasan itu ya. Penjelasan Yang Mulia. Ya, kemudian yang kedua coba disesuaikan dengan PMK kita 7/2025 ya. Baik. Saya persilakan terlebih dahulu Prof. Eni Nurbaningsih. Yang Mulia silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel dan Pak Anwar. Saudara kuasa pemohon ya. Jadi ini baru pertama kali mengajukan permohonan, tetapi permohonannya sebenarnya secara sistematika loh ya. Itu sudah mengikuti sistematika dari pengajuan permohonan pengujian undang-undang. Karena di dalam pengujian undang-undang itu yang pertama adalah perihal identitas, yang pokok itu 4 hal. 1 menyangkut soal kewenangan mahkamah, kedua terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing, yang kedua alasan permohonan, dan yang keempat itu soal apa yang dimohonkan atau petitum di situ. Sebenarnya sudah ada semua, tetapi ini beberapa hal saja untuk kemudian perlu perbaikan penyempurnaan. Itu pun kalau mau diikuti. Kalau memang tidak mau diikuti juga tidak ada persoalan ya. Hak sepenuhnya dari kuasa hukum dan prinsipal saudara. Yang pertama adalah karena ini sebetulnya beranjak dari kasus konkret yang dialami oleh prinsipal saudara ya. Di bagian perihal ini nanti seperti tadi disampaikan oleh ketua, itu nanti dipertegas ya, karena ini seolah-olah yang Anda mohonkan pengujiannya adalah pasal 16. Tetapi sebetulnya yang dimohonkan ini adalah penjelasan pasal 16-nya ya, atau dua-duanya ya, pasal 16 atau penjelasannya, itu harus ada ketegasan soal itu ya. Jadi di bagian perihal ini harus disebut secara konsisten sampai ke ujungnya. Ya, kemudian misalnya perihalnya adalah permohonan pengujian material penjelasan pasal 16 misalnya loh ya. Tapi kalau mau pasal 16 sekaligus penjelasannya itu pilihannya diletakkan kepada saudara sepenuhnya. Kemudian terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar silakan kalau mau ditambahkan di situ boleh. Undang-Undang Dasar Negara tambah ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bagian identitas ini saudara prinsipal itu nggak usah disebutkan tempat tanggal lahirnya segala macam jenis kelamin, nggak usah. Cukup nama, keluarga negaraan, kemudian pekerjaan dan alamat. Ya, itu ada dalam PMK 7/2025. Itu yang sudah perlu masukkan di situ ya. Kemudian di bagian kewenangan mahkamah ini saudara sudah ikutin. Ini saudara mengikuti dari beberapa putusan-putusan yang sudah ada mungkin ya. Iya, belajar di situ ya. Tinggal ditambahkan saja nanti dengan peraturan MK nomor 7 tahun 2025 saja ya. Kemudian di ujungnya ini karena yang saudara mohonkan ini sebetulnya dimohonkan memang yang dilihat ini dari depan pasal 16 sebetulnya. Tapi di petitumnya yang tiba-tiba muncul penjelasan itu ya. Ya, ini yang tidak konsistennya itu di situ. Nah, ini yang dimohonkan nanti di ujungnya disebutkan ya. Setelah bagian kewenangan itu seperti kesimpulan, oleh karena yang dimohonkan ini adalah penjelasan pasal 16 Undang-Undang Advokat ya terhadap ini batu ujinya pasal 28D ayat 1, 28D ayat 2, 28I ayat
2 ya. Ya itu, Yang Mulia. Ya, sehingga mahkamah berwenang dan seterusnya. Oke, ini sehingga ini tidak pas ini, sehingga mahkamah berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara aku. Kesimpulannya seperti itu, ya. Sehingga mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku. Ujungnya seperti itu. Kemudian kedudukan hukum. Kedudukan hukum ini ada 2 hal pokok yang harus dijelaskan di sini. Satu adalah soal kualifikasi dari pemohon. Ini sudah dijelaskan, ini pasal 51-nya sudah digunakan di sini, yaitu adalah perseorangan warga negara Indonesia. Ada buktinya KTP ya, ada bukti KTP di situ. Kemudian yang berikutnya adalah syarat kerugian hak konstitusional. Ini yang disebutkan oleh yang terkait dengan prinsipal saudara ini isinya lebih banyak kasus konkret semua ini. Kasus konkretnya hanya sekedar saja dimunculkan sebagai pintu masuk. Karena MK tidak menyelesaikan kasus konkret di sini. Tetapi MK berkaitan dengan apakah memang ada persoalan konstitusionalitas norma, ya. Baik itu terkait dengan norma pasal atau penjelasan, walaupun penjelasan bukan norma, tetapi dia tafsir resminya. Ya, tapi bisa kemudian dinilai oleh mahkamah, ya. Nah, di sini yang perlu ditegaskan itu adalah syarat kerugian hak konstitusional ini. Ini haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya, disebutkan di situ tegas. Kemudian apakah betul hak itu kemudian dirugikan karena berlakunya penjelasan tadi, kalau memang saudara tetap berpegang pada penjelasan, ya, penjelasan itu. Nah, itu diuraikan, ya. Kemudian kerugiannya seperti apa? Kalau ini kasus konkret berarti kerugiannya memang sifatnya aktual kan begitu. Kalau sudah kasus konkret. Kemudian ada nggak hubungan sebab akibatnya? Ya, antara anggapan kerugian yang saudara katakan aktual tadi dengan berlakunya penjelasan, bukan normanya, penjelasan pasal 16 itu. Nah, kalau sudah diuraikan lengkap seperti itu, pintu masuknya saja kasus konkret sedikit saja, ya. Setelah itu saudara tutup. Apabila kemudian ini dikabulkan, permohonan aku dikabulkan oleh mahkamah karena kasus konkret dia aktual, maka anggapan kerugian yang dialami pemohon tidak lagi terjadi karena kasus konkret. Tapi kalau dia potensial baru tidak akan terjadi. Ya, berbeda di situ. Jadi uraian-uraian itu yang penting untuk meyakinkan mahkamah, ya. Nah, ini yang masih belum lengkap, ya, soal uraian syarat kerugian hak konstitusional itu. Kemudian setelah itu baru saudara masuk ke persoalan karena ini saudara sudah menyebutkan sebetulnya, karena ini sudah pernah diputus oleh mahkamah, maka kemudian saudara uraikan di sini adalah terkait dengan apakah, sebelum masuk ke posita ya, apakah permohonan ini bisa dimohonkan kembali atau tidak. Nah, itu di bagian setelah uraian kedudukan hukum selesai, baru Anda uraikan terkait dengan permohonan ini. Kira-kira kalau bahasa kita sekarang mengatakan nebis in idem umumnya. Nah, kalau di MK ini apakah dia bisa melewati pasal 60 Undang-Undang MK, ya, dan PMK 7 2025 pasal 72 itu. Ya, apakah dia bisa melewati itu? Misal dalam kaitan ini adalah kalau dasar pengujiannya berbeda, ya, atau alasannya berbeda, ya, atau itu pakai atau itu salah satunya. Itu Anda sudah uraikan itu satu persatu itu, ya, terkait dengan sekian banyak putusan-putusan MK yang telah memaknai pasal 16. Jadi MK sudah memaknai pasal 16. Jadi pasal 16 itu tidak genuine lagi sebetulnya isinya, tetapi sudah sebagaimana dimaknai oleh mahkamah dalam putusan yang sudah kutip ini. Putusannya adalah tahun 2013 itu, ya. Nah, itu yang saudara kemudian harus pertegas, yang itu kemudian diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, ya. Nah, di mana kemudian letak perbedaannya? Karena ini kan menyangkut yang sudah persoalkan itu adalah esensinya dari penjelasan. Nah, itu Anda harus menjelaskan dulu perbedaannya di mana dengan yang sudah diputus oleh mahkamah, ya. Setelah itu baru kemudian saudara menguraikan terkait dengan
alasan permohonannya, yang itu menunjukkan bedanya, ya, yang memang belum pernah diputus oleh mahkamah, itu diuraikan satu persatu di situ. Nah, ini yang saudara uraikan ini kan terkait dengan penjelasan pasal 16 khususnya yang terkait dengan frase etikat baik, kan gitu maksudnya. Apakah betul itu? Jadi yang sudah persoalkan itu adalah frase etikat baik dalam penjelasan, ya. Ini saya bawa semua nih dokumennya. Apakah seperti itu maksudnya? Lah ini yang kemudian saudara coba dipastikan kembali, ya. Karena kalau yang saudara minta ini adalah frase seolah-olah ini frase yang ada dalam penjelasan, tetapi di dalam batang tubuh normanya juga ada etikat baik seperti itu. Nah, ini yang saudara harus clear dulu, ya, karena di dalam kalau dibaca yang saudara minta itu adalah advokat ini mana ini? Yang dimaksud dengan etikat baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kliennya yang dinilai diputus oleh Dewan Kehormatan Etik organisasi advokat yang bersangkutan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana maupun perdatanya. Nah, ini yang harus dikelirkan karena ini ada di dalam esensinya ada di dalam batang tubuh juga gitu loh. Jadi ini masih meragukan yang mana nih, ya, di antara ini itu. Sehingga itu harus pasti di dalam uraian positanya. Kenapa? Karena saudara kan memasukkan unsur DKOA di situ. Sementara DKOA sendiri kan sudah ada hal-hal yang menyangkut kewenangannya apa saja. Ya, ini berarti saudara ini seolah-olah mengujinya kan ada dua sepertinya gitu. Ada menguji DKOA-nya sendiri, kemudian menguji frase etikat baik seperti itu. Nah, sementara DKOA kalau kita baca di situ ketentuannya kan dia tidak berkaitan dengan persoalan pelanggaran pidana, dia akan menyangkut soal etiknya saja di situ. Nah, ini saudara silakan nanti kalau dibaca nih, Anda baca nih, Anda sudah kutip sebetulnya. Jadi tanggung jawabnya itu kan ya berkaitan DKOA itu adalah soal memeriksa mengadili pelanggaran kode etik dari advokat itu sendiri, ya. Tapi sudah minta itu mahkamah dipaksa untuk memaknai itu. Lagi mana ini kemudian ada hal yang sudah ditentukan dalam undang-undang ini pasal 26, tetapi kemudian ini ditarik seperti itu. Lah, tarikan-tarikan itu kan sebetulnya tidak hanya bicara etikat baik, ternyata juga saudara menyangkut juga seakan-akan pengujian pada norma yang lain begitu. Nah, itu seperti apa itu? Ini soalnya kalau dilihat dari uraian posita itu ya Anda pertentangannya antara yang saudara mohonkan pengujian dengan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 serta 28I ayat 2, ya betul ya, itu ya 3 itu menjadi tidak kelihatan itu yang mana yang dimohonkan itu sebetulnya. Apakah soal di penjelasan, apakah soal yang terkait dengan pasal 26 Undang-Undang Advokatnya berkaitan dengan DKOA, kewenangan DKOA. Nah, itu belum clear di sini, sehingga hal ini bisa menyebabkan persoalan kekaburan nanti untuk memahaminya, ya. Tolong Anda perhatikan betul untuk hal yang menyangkut soal itu. Karena di sini etikat baiknya justru tidak jelas nih kaitannya dengan yang mana ini penjelasan atau sekali lagi norma dalam batang tubuh, ya. Lah, begitu juga kemudian di bagian provisi. Ini kan sudah minta provisi. Setelah itu baru Anda uraikan provisinya. Jadi setelah itu provisinya Anda tambahkan di situ, ya. Lah, provisi itu saudara minta itu harus ada kejelasan. Apa sebetulnya yang saudara dalilkan sebagai provisi yang saudara minta itu kemudian mahkamah Anda mohonkan untuk menghentikan menunda pemeriksaan terkait dengan yang sekarang sedang berjalan. Itu apakah hal itu merupakan kelaziman bagi mahkamah, ya, walaupun Anda sudah menyebutkan beberapa, mahkamah belum pernah melakukan hal itu, ya. Bagaimana kemudian saudara bisa mengatakan ini menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan mahkamah untuk menghentikan proses di situ. Padahal sebetulnya kalau yang dilakukan oleh
yang sekarang dialami oleh pemohon ini atau prinsipal saudaranya kan ada upaya hukumnya juga sebetulnya di situ, ya. Nah, ini yang saudara perlu pertegas. Kenapa dimintanya di sini padahal ada upaya hukum sendiri terkait dengan apa yang dialami oleh prinsipal, ya. Kemudian kalau ini tidak clear ya tidak jelas juga provisinya nanti. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan petitum, karena petitumnya ini adalah saudara mintanya berkaitan dengan penjelasan, tetapi sesungguhnya ini tidak tahu ini ada di mana nih yang Anda minta ini, frasenya ini di penjelasan atau di batang tubuh, ya. Ini dikelirkan dulu, ya, baru Anda mintanya apa baru jelas nanti di situ. Jadi saya kira itu hal-hal yang menyangkut pokok-pokok di dalam permohonan pengujian undang-undang ke mahkamah, ya. Saya kira begitu dari saya, terima kasih. Baik, Yang Mulia Prof. Eni, terima kasih. Berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya hanya tambahan aja sedikit ya. Tadi udah cukup jelas secara panjang lebar. Yang Mulia Prof. Eni sudah menyampaikan beberapa kekurangan atau kelemahan yang terkait dengan permohonan saudara. Jadi begini, kalau dilihat dari permohonan ini tadi sudah diakui bahwa ini berawal dari kasus konkret. Ini kelihatannya kan gara-gara advokat atau prinsipalnya ini menjanjikan kepada kliennya untuk memenangkan sebuah perkara gitu ya. Dalam permohonan ini. Tidak sih, Yang Mulia, tidak pernah menjanjikan. Dari prinsipal sendiri nggak pernah menjanjikan ada kemenangan. Iya, tapi ini kalau dilihat dari ini apa pelaporannya gitu ya. Ya kan nggak mungkin juga pengacara atau advokat bisa memastikan kan itu. Ini dasar pelaporannya kan gitu ya. Jadi kurang lebih terkait dengan uang operasional yang sudah diberikan. Itulah mungkin dikiranya itu untuk memenangkan ya sebuah kepastian itu ya. Ya. Jadi uang operasional ya maksudnya itu ya. Iya. Dianggapnya untuk memenangkan perkara. Iya, Yang Mulia. Kalau dilihat dari ini posita yang ada di permohonan ini. Tadi udah cukup jelas ya, jadi bahwa memang provisi itu dalam permohonan PU itu dia tidak lazim ya, dan kalaupun ada permohonan semacam itu mungkin pernah terjadi sekali itu ya, kasus di Aceh kaitannya dengan permohonan dari Aceh. Kemudian selainnya ya itu jarang terjadi. Tadi juga udah dijelaskan mengenai perbedaan antara atau tidak sinkron ya antara posita dan petitumnya. Dan petitum ini juga sudah kelihatan bahwa tidak coba diuraikan kembali ya, disusun ulang. Ini kan kalau dilihat ya, coba angka 2 menyatakan penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, lembaran negara dan seterusnya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan itikat baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kliennya kan gitu, yang dinilai dan diputus oleh Dewan Kehormatan Etik Organisasi Advokat yang bersangkutan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana ataupun perdatanya. Jadi maksudnya ini kan supaya advokat atau pengacara sebelum dibawa ke pidana harus melalui organisasi lembaga etiknya advokat kan begitu ya? Iya, benar Yang Mulia. Ya, kemudian terakhir dari saya yaitu mengenai tadi sudah dijelaskan mengenai provisi, ya tidak lazim, jadi mungkin tidak perlu dicantumkan sebenarnya.
Lalu satu hal bahwa dalam posita pemohon menguraikan cukup banyak argumentasi tentang Dewan Kehormatan Advokat, namun sama sekali tidak mengulas pada petitumnya. Mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, Yang Mulia Prof. Anwar, terima kasih. Terakhir dari saya tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Prof. Eni dan Prof. Anwar. Saya kira sudah bisa menjadi acuan untuk memperbaiki, menyempurnakan permohonan ini. Kesimpulannya begini, yang satu yang kecil teknis, itu tidak perlu pakai cover ya permohonan ini. Ini kan ada covernya, nggak perlu. Langsung aja halaman 1 itu, ya. Nggak perlu pakai cover. Kemudian yang berikutnya, harus ada kejelasan mengenai yang diujikan. Mengenai penjelasan, hanya penjelasan atau pasal. Itu yang pertama yang harus dikelirkan. Dari situ harus konsisten sampai ke petitum, mulai dari perihal sampai ke petitum. Harus konsisten, yang diuraikan juga pertentangannya pasal atau penjelasan dengan Undang-Undang Dasar. Di sini ada pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 Undang-Undang. Itu ditunjukkan pertentangannya di situ. Kemudian yang berikutnya, tadi harus memperbaiki kewenangan, itu nanti disusun dengan baik, ya, yang memasukkan PMK 7 2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang berikutnya memperbaiki bagian legal standing, ya, legal standingnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eni, ada sebagai klarifikasi, apa yang mengajukan adalah perorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat, itu dirugikan, bukan ekonomis, bukan apa-apa, tapi kerugian konstitusional, bisa aktual, bisa potensial, dan itu disebabkan oleh berlakunya pasal atau frasa penjelasan yang ada itu yang diujikan. Kemudian yang terakhir diperbaiki di petitumnya. Jadi saudara cukup banyak untuk memperbaiki, mulai dari bagian perihal, kejelasan yang diujikan, kemudian sampai kepada petitumnya harus diperbaiki. Ya? Baik Yang Mulia. Baik. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Cukup Yang Mulia. Baik, kalau cukup, saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini sampai hari Selasa 9 Desember tahun 2025. Paling lambat perbaikan permohonan, kalau itu diperbaiki, hard copy maupun soft copy-nya diterima bisa secara online atau secara langsung di kepaniteraan di bagian penerimaan permohonan sampai pukul 12.00 di hari Selasa 9 Desember tahun 2025. Setelah itu diregistrasi kembali, ya, terus diagendakan untuk sidang perbaikan permohonan, ya. Baik Yang Mulia. Ya, jadi kalau apa yang disampaikan Prof. Eni, Prof. Anwar dan saya tadi tidak bisa diikuti, dicatat dengan baik, saudara bisa membuka risalah persidangannya dan buka YouTube-nya persidangan ini ada, ya, karena disiarkan secara langsung dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini. Jadi tidak perlu Anda repot-repot, tapi yang itu tadi. Ini kewajiban kita, itu hak saudara untuk memperbaiki atau tidak. Ya, kalau tidak diperbaiki berarti perkara ini akan diteruskan di rapat putusan hakim, yang dipakai adalah permohonan awal ini. Baik Yang Mulia. Ya, baik, cukup ya. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.